Ini yang biasa Pak Irul aplikasikan ketika menanam vanili, baik itu skala besar maupun di pot ya Pak? Iya, betul. Ini tetap pakai ini ya? Iya, pakai. Oke. Halo Sobat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Menyambung video sebelumnya terkait dengan budidaya vanili, kami saat ini sedang bersama dengan Pak Irul. Nah, kita akan mencoba membahas detail terkait dengan penyiapan media tanam yang baik untuk budidaya vanili. Sebelumnya ketika kita mempublikasikan terkait dengan video budidaya vanili baik skala kecil maupun besar, banyak orang yang merespon, kemudian kita mencoba memberikan pengetahuan dari hal yang mendasar adalah dari media. Karena itu hari ini kita akan membahasnya secara lengkap. Jadi simak terus video ini. Pak Irul. Oke. Gimana kabar Pak? Ya, Alhamdulillah baik. Oke Pak, ini respon terhadap video kita sebelumnya terkait dengan vanili ini lumayan ini Pak. Banyak orang yang tertarik ternyata untuk membudidayakan vanili, dan beberapa juga sudah malah kepengen belajar langsung ya Pak ke Pondok Tani ya. Ya, alhamdulillah itu. Nah, ini kita akan coba Pak untuk memberikan pengetahuan ke penonton Pondok Tani terkait dengan penyiapan media tanam untuk vanili. Ya. Nah, ini udah ada bahan apa saja ini Pak? Ini dari kiri kita sebut sebagai humus dari tanah di bawah pohon bambu. Humus dari tanah di bawah pohon rumpun bambu ya? Rumpun bambu. Oke, ini berarti pelapukan-pelapukan dari akar kemudian dari daun-daun, ya komplit itu. Terus yang kedua? Yang kedua sekam bakar. Ini sekam bakar. Ya. Oke, arang sekam ya. Arang sekam. Kemudian yang ketiga? Ini kompos. Ya, ini kompos yang udah difermentasi dan udah diseleb sehingga udah tidak bau, dan ini pun sudah siap digunakan. Siap digunakan ini. Oke, lalu yang ini sedikit kita dari remuan arang. Oke, ini arang kayu ya, arang Pak? Kayu. Arang kayu. Ini arang kayu sebagai karbon, juga sebagai oksigen di dalam media nanti. Oke. Terus yang ini kokopit. Kokopit. Iya, kokopit. Dari sabut kelapa ini. Karena kalau sabut kelapa itu ada dua, jadi kokofiber dan kokopitnya. Oke, nah mungkin bisa dijelaskan Pak dari ini dulu Pak, mungkin secara kenapa kemudian pemilihan media ini, kan artinya ada 4 komposisi dan ada tambahan di arang ya. Nah, fungsi dari masing-masing media ini biar teman-teman Pondok Tani juga tahu. Dari humus bambu dulu Pak ini. Kenapa memilih humus bambu Pak? Satu, dia mempunyai unsur hara yang tinggi. Mempunyai unsur hara yang tinggi. Dia bisa menyerap nutrisi yang cukup bagus. Yang ketiga, punya unsur trichoderma. Ya, karena ketika di tempat aslinya di bawah rumpun bambu, itu dia menjadi ruang hidup bagi jamur trichoderma ya. Dan itu bagus untuk vanili sebagai pencegah jamur yang jelek, kan salah itu. Satu momok dalam budidaya vanili adalah busuk batang, busuk akar yang penyebabnya adalah jamur. Artinya kemudian ketika penggunaan humus bambu ini, satu, dia bisa menjadi sumber karbon organik ya Pak. Iya, betul. Nah, ketika sumber karbon organik ini ketemu dengan trichoderma kan punya dua fungsi. Langsung berkembang bagus. Betul. Itu harapannya. Satu, ini menjadi tempat hidup bagi jamur trichoderma untuk berkembang. Ya, betul. Nah, trichoderma itu punya dua fungsi. Yang pertama adalah sebagai biofungisida. Ya, betul. Fungisida alaminya itu. Jadi ketika ada jamur-jamur patogen, dia akan memakan kan kayak gitu ya, pertahanan dirinya di media. Betul. Terus yang kedua, dia trichoderma itu juga sebagai dekomposer ya Pak? Iya, betul lah. Bantu proses dekomposisinya. Oke, ini humus bambu, artinya teman-teman, pemilihan humus bambu ini adalah sebetulnya gini, dalam proses budidaya vanili momok terbesar adalah serangan jamur. Iya, jamur. Yang menyebabkan busuk akar dan busuk batang. Maka kemudian pemilihan humus bambu ini menjadi penting karena di metode budidaya vanili adalah salah satunya mengaplikasikan jamur trichoderma.
Oke Pak, berarti yang kedua di arang sekam ini Pak? Iya, arang sekam ini. Ini fungsinya untuk apa Pak, arang sekam? Satu, sebagai pelembab yang bagus, sehingga tanaman vanili butuh pelembab yang cukup bagus. Yang kedua, dia punya bisa menetralisir pH. Oke. Dia juga bisa mengusir, memperlambat perkembangan patogen. Oke. Yang selanjutnya, dia bisa menjadi tanah itu jadi gembur, sehingga drainase itu cukup bagus menyerap airan itu. Karena vanili tidak butuh butuh drainase yang cukup bagus sekali, sehingga ketika dikasih air dia langsung meresap. Oke, artinya biar nanti akarnya tidak gampang busuk yang menjadi momok tadi. Jadi vanili membutuhkan media yang lembab tapi tidak jenuh dengan air. Iya, artinya betul. sistem drainase, sirkulasi air dan juga sirkulasi udara tentunya ya betul, Pak. Itu harus bagus ya. Arang sekam ini yang pertama kalau saya nyimpulkan dari tadi Pak Irul adalah yang pertama adalah dia bikin media jadi gembur, drainase dan aerasinya menjadi bagus. Kemudian dia juga punya fungsi untuk nyimpan nutrisi nyimpan nutrisi yang cukup bagus. Nyimpan nutrisi. Kemudian ketika karbon juga dia. Betul, sebagai karbon, dan ketika dalam komposisi media seperti ini dia bantu kontrol pH, Pak. Iya, betul. Bisa menetralisir dari pH asam bisa menjadi netral. Dan ini unsur yang paling organik cuma ini. Walaupun ada kapur itu sudah tidak organik lagi ya. Dalam hal kontrol pH, dalam hal kontrol pH jika perbandingannya antara kapur dolomit dengan arang sekam, berarti Pak Irul lebih prefer untuk arang sekam ya. Karena ini terjaga, dia berada selalu di media ya. Iya, di samping itu dia bisa menjaga media tetap jadi subur terus. Oke. Fungsi lainnya juga mungkin kalau saya pernah baca-baca itu arang sekam ini juga jadi ini ya Pak, ruang hidup yang bagus untuk mikrobakteri ya? Iya, betul. Dia bisa menyimpan nutrisi yang cukup bagus juga. Oh, ketika kita kocor misalkan nutrisi gitu, POC atau apa, dia nyimpen ya? Iya. Oke, berarti sudah ada humus bambu dan arang sekam. Kemudian yang ketiga adalah kompos. Okay. Ini gilingan dari kuhe kambing. Oke. Yang udah kita fermentasi sehingga bisa langsung kita gunakan. Artinya kompos ini dia sebagai sumber nutrisi ya, unsur hara untuk tanaman ya. Untuk membantu. Harapannya bisa mensupport nanti untuk pertumbuhan awalnya. Ketika akar mulai tumbuh, dia sudah ketemu dengan media yang poros, gembur, kemudian ketemu nutrisi yang cukup bagus, harapannya tumbuhnya cepat dan Oke. Terus arang, Pak. Kenapa kemudian ini komposisinya kan kemudian kalau ini saya lihat komposisinya hampir setara ya, Pak. 1:1. Tapi arang ini porsinya berarti lebih sedikit ya, Pak? Iya, lebih sedikit karena cuma untuk sebagai oksigen di dalam media itu, karena kan ini agak butiran kecil-kecil, tidak lembut, sehingga nanti ketika di dalam dia punya rongga-rongga oksigen, sehingga akar itu gampang menembus. Di samping itu jika sebagai penyimpan nutrisi yang cukup bagus, juga unsur pelembab yang cukup bagus juga. Jadi fungsi utamanya adalah lebih pada dia membantu memperkaya oksigen di dalam media tanam. Iya, betul. Seperti itu ya. Karena di samping itu ini juga sebagai untuk dasar nanti ketika ditabulam pot. Sehingga paling bawah nanti porositasnya lebih cepat. Sehingga ketika dikasih air langsung hilang air itu, tidak menyumbat lubang-lubang di tabulam pot. Betul. Kalau lubang-lubang pot itu yang paling bawah nanti dikasih kalau medianya terlalu padat, nanti bagian atas mengeras, air tidak mau turun ya. Meskipun komposisinya sudah secara aerasi bagus, tapi karena bagian bawahnya tidak mau hilang ya, karena pot itu kan wadah terbatas. Oke. Nanti tanahnya jadi bacek. Ketika bacek itu akan jadi penyebab utama akar itu akan jadi busuk. Dan berakibat tanaman mati, kalau enggak setak enggak tumbuh kan itu. Betul. Nah, yang terakhir apa ini, Pak? Ini kokopit. Kokopit ya.
punya kalium yang tinggi, harapannya nanti untuk memicu pertumbuhan ya, untuk apa itu pertumbuhannya jadi lebih bagus saat itu. Ya, fungsi lainnya dari kokopit ini? Nanti sebagai mulsa tanaman tersebut, karena kan kalau untuk zaman dulu biasanya ketika menanam apa itu nanam vanili dikasih mulsa sepet-sepet gitu. Dari kulit kelapa. Kulit kelapa. Tapi kalau di sini kita langsung pakai kokopit aja langsung. Yang sudah kita apa itu? Yang sudah kita rendam di air garam. Untuk menghilangkan zat taninnya ya. Oke. Dan kokopit ini kan sebetulnya dia juga punya fungsi untuk jaga kelembaban media ya Pak? Iya betul, ini sebagai penjaga kelembapan. Di samping itu dia juga tidak disukai oleh hama-hama termasuk yang menjadi patogen barang itu kan tidak suka untuk kokopit daripada tanah, dia suka lebih ke tanahnya, sehingga ini untuk menanggulangi, meminimalisir hama itu kan nanti di bawah itu. Artinya kokopit ini satu adalah dia membantu menjaga kelembaban media, karena vanili kan butuh media yang lembab. Yang kedua adalah dia tidak disukai oleh hama yang bersifat patogen ya. Lalu yang ketiga dia punya kandungan kalium salah satu unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman ya. Oke, nah ini perbandingan kalau saya lihat di sini hampir sama ya Pak. Iya, satu. Kemudian untuk ininya arangnya tambahan aja. Oke. Berapa sedikit artinya ke porsinya kemudian lebih sedikit dari komposisi yang lainnya, tapi dia punya peranan penting juga ya Pak. Penting iya, sama. Kalau ada harus ini wajib sebetulnya. Ini yang biasa Pak Irul aplikasikan ketika menanam vanili, baik itu skala besar maupun di pot ya Pak? Iya betul. Ini tetap pakai ini ya? Iya pakai. Nah teman-teman, seperti itu ya penyiapan media tanam untuk vanili, dari komposisi humus bambu, kemudian arang sekam, ada kompos, ada arang kayu, kemudian ada kokopit. Jadi dari masing-masing media ini dia memiliki fungsi yang spesifik, tapi kemudian saling melengkapi antara satu fungsi, satu sifat dengan yang lainnya, sehingga ketika ini diaplikasikan menjadi satu komposisi media, ini menjadi media yang satu memiliki sifat dia drainase dan aerasinya bagus, kemudian sumber nutrisinya ada ya Pak, rumah yang bagus untuk perkembangan mikrobakterinya, meminimalisir patogen, kemudian ada arang yang dia membantu memperkaya pengikatan oksigen ya dalam media. Lalu ini humus bambu ini sebagai media atau ruang hidup bagi jamur trichoderma, di mana dalam budidaya vanili momok terbesar adalah ada pada penyakit busuk batang dan busuk akar. Nah, ketika jamur trichoderma itu bisa hidup di dalam media yang komposisi seperti ini, maka itu bisa meminimalisir vanili kita rusak atau kemudian mati ya Pak, karena serangan dari jamur yang bersifat patogen. Nah setelah ini Pak Irul, boleh nggak Pak kita coba nanam vanili di pot Pak? Kita coba persiapan medianya, tahapan-tahapannya. Kita campur medianya, nanti kita ambil pot sama tajarnya. Oke, siap. Jadi untuk konten berikutnya atau video berikutnya adalah kita akan mencoba persiapan untuk penanaman vanili dalam pot. Apa saja tahapan yang perlu dilakukan, kita akan jumpa pada video berikutnya. Terima kasih Pak Irul. Sampai jumpa lagi. Salam.